Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Sekarang masuk bab yang terakhir, jadi kita sudah khatam nih ya, akan menghatamkan satu kitab. Ini bab yang terakhir, bab yang ke-8. Fi adabi ma'al kutubi allati hiya alatul ilmi wa ma yata'allaqu bi tahsiliha wa wadiha wa kitabatiha. Kita akan berbicara tentang bagaimana adab kita terhadap ilmu, terhadap kitab itu sendiri. Bapak punya buku, punya kitab. Nah, itu bagaimana cara kita beradab terhadap kitab atau terhadap buku. Kenapa? Karena kitab itu atau buku itu bagian dari alat ilmu. Jadi kalau kita ingin punya ilmu, kan menggunakan alat. Alatnya itu kan pakai kitab atau pakai buku. Berarti kita pun harus memperhatikan adabnya terhadap kitab itu apa saja. Di sini disebutkan wa fihi khamsatu anwa'in minal adabi. Ada 5 adab. Jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan etika kita terhadap buku atau terhadap kitab. Al-awwalu, yang pertama, yan bagi li talibil ilmi ayyatani bi tahsilil kutub al-muhtaj ilaiha bima amkanahu bisyara'i wa ila fa'ijarah au ariyah li'annaha alatun fi tahsilil ilmi. Jadi yang pertama di dalam kitab ini disebutkan seyogianya bagi para pencari ilmu, ya, kita semuanya para pencari ilmu, hendaklah untuk mendapatkan ilmu itu dengan cara memiliki kitabnya. Jadi kalau di pesantren itu ngaji umpamanya kitab Bulughul Maram. Jadi baik sekali kalau ketika ngaji kitab Bulughul Maram ya kita juga punya kitabnya itu atau punya bukunya. Jadi pegang bukunya sendiri. Karena itu menjadi bagian wasilah, sarana untuk paham. Jadi kalau ingin paham ya maka kitab yang sedang dikaji itu juga harus punya. Jika kita tidak mampu untuk membeli kitab tersebut yang akan kita kaji, wa ila fa'ijarah. Ya, kalau memang tidak mampu beli, ya nyewa. Jadi kita sewa buku. Kayak dulu sedang di sekolah ya. Kalau orang sekolah butuh pelajaran apa, kita tidak mampu beli, maka kita menyewa buku. Ya. Karena kalau tidak punya buku, terus apa yang mau kita baca, kan kira-kira begitu. Akhirnya ya sudah, karena ini ilmu sangat penting, terpaksanya harus nyewa, ya kita sewa itu buku, sewa itu kitab, karena kita sedang ingin mengkaji. Ya. Nah, seperti di sini setiap Kamis pagi kita sedang mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, itu jadi kalau ada kitabnya bagus gitu. Ini dalam semua apapun ya. Jadi berusaha untuk punya kitabnya, beli. Kalau tidak bisa beli ya sewa. Di mana itu buku tersebut? Jadi untuk dibawa pada setiap kajian atau pelajaran.
Kalau tidak bisa menyewa pula ya, karena mungkin ada kondisi seseorang yang tidak memiliki ya, kemampuan finansialnya, maka au ariyatun, pinjam, ariyah. Kalau sekarang kan di sekolah, di kampus ada perpustakaan. Jadi biasanya pelajar, mahasiswa pinjam buku. Itu tidak menyewa, pinjam saja. Ya. Kalau orang dulu pinjam itu dengan teman ya. Jadi saya pinjam dulu bukunya untuk nyalin atau untuk membaca. Nah inilah yang pertama yang perlu diperhatikan adab kita terhadap ilmu, terhadap buku itu ya kita berusaha harus punya bukunya itu sendiri. Kemudian wala yaj'alu tahsiliha wa kasratiha haddahu minal ilmi wa jam'uha nasibahu minal fahmi kama yaf'aluhu katsirun minat talabati hadzal zaman. Di sini juga pengarang kitab mengingatkan pada kita bahwa jangan pula kita itu hanya memperbanyak buku. Kan ada yang sering beli buku ya. Dia sedang sekolah banyak beli buku, tapi buku yang dibeli itu tidak dibaca. Jadi jangan pula banyak membeli buku, lalu kemudian buku yang kita beli itu tidak dibaca, tidak bisa dipahami. Padahal tujuan membeli buku itu supaya kita lebih mudah lagi untuk belajarnya. Ya, jadi di sini diingatkan pula jangan sampai wala yaj'al tahsiluha wa kasrutuha haddun ilmi, jangan sampai menjadikan ilmu itu dari kitabnya, tapi betul-betul ilmu itu masuk ke dalam pikirnya. Jadi misalkan gini, orang bertanya, Pak, saya tanya kalau ini seperti apa hukumnya? Lalu jawabannya, oh sebentar, ada di buku gitu. Atau, Bu, saya mau bertanya tentang ini. Lalu ibu bilang, oh sebentar, itu jawabannya ada di buku. Atau, Mas, Mbak, saya mau tanya. Lalu jawabannya juga, sebentar ya, itu saya nggak paham tapi ada di buku. Memang yang baiknya itu tujuan beli buku itu supaya kita paham. Kalau kita sudah paham itu, ya langsung saja bisa menjelaskannya. Langsung bisa dijelaskannya. Itu baiknya seperti itu. Kecuali kita sudah berusaha memahami satu isi buku, satu isi kitab, lah kita lupa. Yang namanya manusia ya lupa. Itu juga tidak salah kalau umpamanya kita tengok lagi lah itu kitabnya. Tapi maksud di sini pengarang kitab hanya ingin mengatakan jangan hanya banyak beli buku saja tetapi tidak membacanya dan tidak memahaminya. Kemudian wa idza amkana tahsiluha bisyara'i lam yastagil binaskhiha wala yanbaghi ayastagila bidawami naskhi. Jika memungkinkan ya, jika memungkinkan kita punya buku, maka jangan sibuk untuk menulis karena sudah punya bukunya ya. Jadi kalau kita sudah punya buku, jangan sibuk untuk menulis kecuali kalau kita tak punya buku. Kalau kita tidak punya buku atau tidak punya kitab, maka kita sebagai pelajar, orang yang mencari ilmu, kita menulis tuh. Semua yang dikatakan guru kita itu ditulis dalam buku catatan kita. Tapi kalau kita sudah punya kitabnya itu yang dikaji, di sini disebutkan ya jangan menyibukkan untuk menulis. Jadi semua perkataan guru ditulis lagi kan sudah ada di kitabnya. Jadi jangan menyibukkan untuk banyak menulis kalau kita memang sudah memiliki kitabnya. Jadi perkataan-perkataan yang dibacakan itu sudah ada di kitab ya tidak perlu ditulis lagi kecuali kalau kita memang tidak memilikinya itu yang ditulis. Ini yang pertama, adab yang pertama itu hendaklah kita memiliki kitabnya itu sendiri. Ya. Asani yang kedua. Yustahabul i'aratul kitab liman la darara alaihi fiha mimman la darara minha fiha wa yanbaghi lil musta'iri ayaskuru lil mu'ir dalik wa la yatilu maqamahu indahu min ghairi hajatin bal yarudduhu
ajilan idza qada hajatahu minhu. Baik, di sini saya bacakan ya, Bapak Ibu Jemaah sekalian. Adab yang kedua, kita boleh meminjam buku, boleh. Karena itu keperluan untuk belajar. Nah, di dalam meminjam buku itu ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Kita boleh meminjamkan buku kepada seseorang yang memang tidak memadorotkan dalam pinjaman tersebut. Atau sebaliknya ya, kita pun meminjam buku kepada orang lain, jangan memadorotkan ya milik orang lain. Jadi misalkan gini, nanti di sini ada aturan Bapak Ibu ya. Kalau orang minjam buku, itu kan nggak boleh dicoret-coret tanpa seizin pemilik bukunya. Misalkan seseorang pinjam buku ke perpustakaan ya. Kalau orang minjam buku ke perpus kan itu bukan milik kita. Karena bukan milik kita itu nggak boleh coret-coret. Pokoknya kita bawa bukunya, wah ini ada kajian hadis umpamanya. Kita bawa hadis tapi buku hadis itu atau kitab hadis itu bukan milik kita minjem. Ada perkataan guru yang menarik, kan kita ingin menulis, itu nggak bisa dicoret-coret. Karena ini bukan buku milik kita, bukan buku milik sendiri. Itu adabnya, berarti memadorotkan. Kemudian ini, kitab itu Bapak Ibu tidak boleh dilipat begini. Ya. Jadi jangan dilipat kertasnya untuk batas itu ya. Nah ini dilipat-lipat gini nggak boleh. Dari segi adabnya. Dulu saya punya teman, si teman ini umpamanya si A dan si B, sama-sama teman saya. Si A ini pinjam buku ke si B. Dipinjemin oleh si B. Lalu karena si A senang baca, mungkin bukunya itu ada yang dicoret. Kan biasanya orang baca kan ingin coret-coret gitu. Yang penting itu ya. Lalu kemudian dilipatnya, lipat-lipat begini. Lalu suatu saat dikembalikan. Ini si pemilik buku si B ini marah, minjem buku kok dilipat-lipat, dirusak. Karena beliau kalau cara membacanya bukan dilipat, tapi dikasih ini apa? Kasih pembatas, nah gitu. Jadi jangan dilipat gini, nekuk-nekuk. Nah ini kan namanya tanda kutip ya merusak kepada kitabnya itu. Jadi, nah itulah kelemahan kalau kita minjam. Ya, tapi kalau kita punya buku sendiri, terserah mau dikasih tambahan keterangan ini dari guru kita menjelaskan, nah ini penting, perlu dicatat di pinggir-pinggir kitabnya itu boleh. Tapi kalau kita minjam itu ya tidak boleh untuk dicoret-coret, tak boleh untuk dilipat-lipat ya tanpa seizin si pemiliknya. Nah itulah adab. Nah jadi dalam hal pinjam meminjam pun harus diperhatikan itu adabnya ya. Bahkan nanti kalau seseorang minjam buku hilang, itu wajib untuk mengembalikan. Ya, itu. Perpustakaan ya. Nah. Kemudian di sini juga disebutkan wayan bagi lil musta'iri ayaskura lil mu'iri dalik. Hendaklah berterima kasih, bersyukur kalau ada orang yang telah memberikan pinjaman kepada kita. Kita ini sedang butuh buku ini, penting sekali. Ada satu informasi katanya keterangan tersebut ada di buku ini umpamanya. Kita berusaha mencari pinjaman, saya pinjam dulu Pak ya bukunya. Ada. Nah ketika betul ada pas yang sedang kita cari ilmu tersebut, maka kita pun setelah selesai minjam, ya berterima kasihlah, bersyukur, berterima kasih, terima kasih sudah diberi pinjaman buku tersebut. Wala yutilu maqamahu indahu min ghairi hajatin. Kalau minjem itu jangan lama-lama. Ya. Kalau minjem buku itu jangan lama-lama. Ya. Kalau lama itu banyak hal nanti lupa, nanti hilang dan seterusnya. Ya. Nah, saya juga pernah ada yang minjem buku sampai sekarang lupa siapa yang minjemnya dan bukunya belum kembali. Karena saya cek ini kok buku ini tidak ada ya. Orang yang sudah biasa nata buku kan nanti paham. Buku ini diletakkannya sebelah mana, sebelah mana. Kalau yang hadis di sebelah sini umpamanya ini. Dan ini buku ini sudah lama dicari nggak ada. Oh iya ingat dulu pernah ada yang minjam buku ini. Nah, jadi karena minjamnya lama sekali, akhirnya beliau juga lupa, saya juga lupa siapa yang minjemnya.
Jadi harusnya didaftar kayak di perpustakaan ya. Nah, jadi itu. Jadi sini adabnya jangan wala yutilu maqamahu indahu min ghairi hajatin. Jadi siapapun suatu saat jika minjam buku, ini kan alat ilmu. Nah, kita butuh ilmu pinjam, tapi jangan lama-lama, secukupnya saja ya. Ya, secukupnya saja min ghairi hajatin. Atau kalaupun mau minjam lagi, bilang lagi gitu. Kayak di perpustakaan kan istilahnya perpanjang, tapi tetap harus komunikasi dulu. Nah, itu adabnya. Jadi jangan sampai orang minjem buku lama sekali gak dikembalikan ya. Nanti setelah itu hilang. Setelah hilang bilangnya kayaknya sudah dikembaliin ya gitu. Padahal belum. Alasannya sudah dikembaliin. Padahal belum juga itu ya. Itu secara umum juga sama ya, minjem apapun lah ya, minjem uang itu jangan lama-lama, segera dibayar gitu. Bal yarudduhu ajilan idza qada hajatahu. Jadi harus segera dikembalikan ajilan, segera kembalikan. Idza qada hajatahu, jika sudah selesai keperluannya. Kita kan minjem buku tujuannya untuk mencari hadis, hadisnya sudah ketemu. Ya kalau mau dipindah segera pindah dulu, tulis dulu, setelah ketemu ya segera dikembalikan. Nah, itu adabnya ya. Wala yajuju ayusliyahu bi ghairi idni sahibihi wala yuhassiyahu wala yaktubu syai'an fi bayad fawatihahu wala khawatimahu illa idza alima ridha sahibahu. Nah, sini sebutkan tadi tidak boleh seseorang itu mencoret-coret buku yang sedang dipinjamnya, itu tidak boleh ya. Kecuali ada izin ya, kecuali ada izin dari si pemiliknya. Wala yuhassiyahu, tidak boleh pula untuk memberikan catatan-catatan kecil, hasiah ya. Jadi kalau orang belajar kitab itu, seorang pegang kitab, nanti kan di pinggirnya itu ya. Nah, di pinggir kitab ini di sini, itu kan nanti bisa diberikan catatan-catatannya. Jadi guru sedang menjelaskan, Pak Ustadz sedang menjelaskan, wah ini ada catatan penting, itu di pinggirnya biasa dikasih tulisan oleh si santrinya itu untuk melengkapi yang di dalam kitab tidak ada itu keterangan guru. Nah, itu namanya hasiah di pinggir ya, di pinggir catatannya itu. Nah, tapi kalau kita yang sedang minjam buku, walaupun ada penting ini, itu nggak boleh. Ya, jadi adabnya nggak boleh bikin catatan-catatan di pinggir-pinggir kitab itu, kecuali dengan izinnya. Ya. Wala yusawwidahu wala yughayyiruhu ghairahu wala yu'irahu ghairahu. Tidak boleh pula untuk meminjamkan buku yang sedang kita pinjam kepada orang lain. Nah, ini nggak boleh adabnya ya. Jadi ibu, bapak, jamaah sekalian, umpamanya pernah minjem buku. Wah, ini buku ini bagus sekali, sedang kita baca. Terus kebetulan dengan teman, tahu juga, Bu, buku apa Ibu ya? Wah, ini bagus, saya pinjam ya. Hanya dipinjamkan, monggo, itu nggak boleh. Ya, karena si pemilik buku itu sedang meminjamkan kepada ibu, maka ibu nggak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain. Itu adabnya begitu. Ya, tapi harus dengan seizinnya gitu ya. Kan siapa tahu beliau juga sedang butuh itu buku, kebetulan karena teman dipinjamkan dulu gitu. Nah, andai kata pun mau orang lain minjamkan, kembalikan dulu atau atas izinnya ini ya. Ini saya sudah selesai bacanya ya, dan ada teman yang tertarik ingin minjem lagi, ini bagaimana? Kalau kata si pemilik gue, ya jangan Bu, ini saya kebetulan mau pakai juga, jangan dipinjamkan lagi. Ya itu kita harus manut kepada si pemilik buku ya. Nah, memang Bapak Ibu, ini kelemahan kita pendidikan di Indonesia ini lemah ya literasinya. Ya khususnya juga dalam hal membaca. Jadi tingkat membaca ini minat bacanya itu kurang. Kalau orang yang sudah senang baca itu kemana-mana itu bawa buku, dan biasanya orang sudah tertarik ilmu itu asik itu. Kalau buku belum selesai itu penasaran. Ya. Jadi buku belum selesai penasaran. Nanti masuk lagi ke perpustakaan atau cerita dengan sesama yang pecinta ilmu. Ada buku baru nggak? Wah ada ini informasi buku baru. Dia tertarik.
ingin baca, bahkan sampai tertarik ingin membelinya. Nah, jadi harusnya begitu. Jadi asik ya, jadi asik membaca buku. Jadi orang ya yang masih pelajar lah contohnya ya, orang yang sudah cinta ilmu itu membaca buku asik sekali, atau tengok lagi perpustakaan, nah ingin segera minjem lagi yang lain. Butuh buku istilahnya ya. Bahkan sampai masuk ke perpustakaan itu, waduh, buku yang saya rencanakan saya pinjam sudah ada yang minjam nih. Sudah keluar bukunya. Ditunggu, dicari lagi, tanya lagi, ini buku yang ini sudah ada belum, Bu? Belum kembali ya, Pak. Kan kita rasanya gelo, kecewa. Waduh, ini saya terlambat ini. Jadi seperti itulah seharusnya budaya yang harus dibangun ya di dalam berilmu itu. Jadi senang untuk membaca sampai tadi andai kata tidak punya pun ya minjam. Tapi ketika minjam di sini juga dijelaskan ada aturan-aturannya atau ada adab-adabnya. Itu yang kedua ya. Ini ada 5 nih, sampai 5 adab kita terhadap buku atau terhadap kitab. Jadi kita sedang bicara dengan bukunya, bukan dengan guru kita, bukan dengan murid kita. As-salisu yang ketiga. Ida nasahwa min kitabin aw tali'atin fala yad'ahu 'alal ardi mafrushan bal yaj'alahu baina kitabaini aw syai'aini aw qarasil kutub al ma'rufah kaila yasra'u taqti'ul hibqah. Jadi begini, seseorang yang sedang menulis atau mutalaah itu membaca, itu buku itu jangan diletakkan di atas bumi, di tembok, ya. Jadi diletakkannya jangan di bawah, tapi minimal nih di atas paha ya, nah, di pangku. Ya. Jadi kalau menulis itu jangan diletakkan di bawah, tapi di pangku lah, di atas. Gitu. Kemudian juga jangan meletakkan tinta di atas buku. Kalau orang dulu ini kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan orang dulu ya. Kalau menulis kan Bapak Ibu masih ingat ya, pakai tinta. Anak-anak sekarang kan nggak tahu ya. Pakai tinta yang ada itu Bu ya. Mangsi Bu ya. Nah, mangsi. Nanti pulpennya itu kan dicelupkan toh? Celupkan nulis, celupkan. Orang dulu kan begitu. Sehingga di sini Kiai Haji Hasyim mengingatkan itu adab kalau pakai begitu itu botolnya jangan ditaruh di atas buku. Ya. Nah, karena itu tidak menghormati. Mungkin sekarang kan sudah tidak menggunakan itu. Ya. Misalkan ya ini kita naruh kitab, itu naruh HP di atas kitab ya kurang sopan. Jangan begitu. HP-nya dipinggirkan, jangan diletakkan ditindih di atas bukunya itu ya. Kemudian kalau orang dulu karena pakai tinta itu kan basah. Nanti harus ditiup dulu biar kering ya. Nah, oleh karenanya di sini disebutkan jadi kalau belajar sedang menulis atau membaca itu dikasih penghalang tertutup sehingga kalau ada kotoran tidak masuk ke tintanya kan jadi kotor gitu. Ya kalau sekarang kan tidak ya sudah pakai pulpen yang sudah lebih baik lagi. Dari segi itunya mungkin sudah terlewati, tapi intinya kita itu harus menghargai buku itu sendiri. Karena orang sedang belajar ilmu, ingin dapat ilmu, ini sumber ilmunya, ini alat ilmunya, maka kita pun harus menghormati. Ya, ini sumbernya itu. Ini salah satu sumber adalah buku. Wa idza wada'aha fi makanin masfufatin faltakun 'alal kursi aw tahta fasyabahu anahwahu wa la yadahu 'alal ardi kaila tantadi aw tabala dan seterusnya. Nah, di dalam cara meletakkan buku atau kitab pun ini harus rapih ya. Jangan berantakan. Terus kemarin pernah saya singgung, di sini juga ada penjelasan. Jadi kalau nata buku itu Bapak Ibu ya, ini yang santri juga. Nata buku itu yang baik diberdirikan. Ya. Jadi diberdirikan, di sini kasih penyangga-penyangga. Jadi jangan ditumpuk begini. Ya. Jangan ditumpuk begini. Kalau ditumpuk begini, ini dari segi adabnya kurang baik karena ada yang tertindih, ada yang di atas itu. Nah, jadi yang bagus adalah ditata begini. Jadi kita juga mudah juga tuh kalau mau mencari
buku apa ini kan kelihatan judulnya sini ya. Jadi itu caranya. Jadi jangan ditumpuk begini, sehingga salah satu buku satu dengan buku yang lain ya tidak ada yang di bawah, tidak yang di atas. Jadi semuanya istilahnya sejajar. Nah, jadi ilmu pun ya begitu ternyata ya. Dan andai kata terpaksanya harus ada yang benar ditumpuk nanti, yang harus diperhatikan adalah hendaklah meletakkan ya Al-Qur'an, hadis itu posisinya harus di atas, paling atas. Jadi umpamanya ada buku ditumpuk, itu sedang mata bukunya pas posisi numpuk, itu jangan sampai ada Al-Qur'an yang di bawah lalu di atasnya buku yang lainnya, yang lainnya. Jadi muliakanlah di antara ilmu yang paling mulia, itu adalah ya Al-Qur'an. Nah, jadi seperti itulah caranya. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan kalau satu buku ada basmalahnya saja, itu ada bacaan basmalah itu si buku itu harus dimuliakan gitu. Ya, jadi jangan sampai ya sembarangan ya. Nah, mungkin eh, kaitan tentang Quran, kan ada Al-Quran yang sudah rusak ya. Nah, kemarin juga saya dapat pertanyaan dari seseorang Japri menyampaikan, Pak Ustadz ini ada video seperti ini, bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Di intinya itu di video itu tentang bagaimana hukumnya memperlakukan Quran yang rusak. Nah, Al-Quran yang rusak itu seperti apa? Yang saya baca dalam beberapa sumber, cara memposisikan Quran yang rusak itu ada dua cara. Pertama, bisa dibakar. Ya. Jadi Al-Quran yang sudah rusak itu, yang sudah usang, ya boleh untuk dibakar. Tujuan membakar itu bukan untuk menghinakan Quran, bukan. Tapi itu dalam rangka juga menjaga Quran. Karena kalau tidak seperti itu, memang kececer-cecer, kemudian terinjak-injak, apalagi disapu masuk ke sampah, wah ikut ke tempat pembuangan sampah ada Quran kan, wah itu nggak bagus sekali. Jadi untuk menyelamatkan itu, maka boleh dengan cara dibakar. Hal ini dilakukan juga oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga kan pernah membakar Al-Quran dalam pengertian ya untuk menyamakan. Jadi ada kebijakan seluruh Al-Quran yang ada itu dimusnahkan, tapi diganti dengan mushaf yang terbaru. Jadi tujuannya begitu. Jadi untuk mengganti dengan mushaf yang terbaru, mushaf Utsmani, beberapa kan sudah ada beredar lembaran-lembaran Quran itu, kemudian cara menjaganya dengan dibakar. Nah, itu jika kita Bapak Ibu santri semuanya punya Quran sudah usang, dah lusuh, juga enggak dipakai, dah berantakan, ini lembarannya sudah lepas-lepas itu. Nah, jadi tidak apa-apa, caranya dibakar. Yang kedua, pendapat kedua yang saya baca, untuk memuliakan Quran yang sudah rusak, usang, enggak bisa dibaca lagi atau sulit untuk dibaca karena tintanya sudah kabur ya, udah enggak bisa dibaca. Nah, maka caranya dikubur gitu. Pendapat yang kedua ini mengatakan kalau dibakar itu seperti menghinakan Quran gitu. Maka caranya dikubur ya. Tapi tentu dikubur ini ya di tempat yang kira-kira tidak diinjak-injak atau tidak dilewati oleh orang, atau cari tempat tanahnya yang memang tidak dikencingi oleh orang. Nah, itu juga boleh untuk dikubur. Nah, itulah tentang contoh kasus andai kata kita menemukan Quran atau buku atau kitab yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, itu bisa dengan cara dibakar atau dikubur. Tapi diupayakan itu jangan dibuang ke tempat sampah. Ya. Sampai tadi sebagian ulama ada yang mengatakan ada basmalah saja. Itu mungkin guru ya, guru yang ngoreksi pelajaran bahasa Arab ya, atau Quran hadis kan mungkin di situ ada ayat Al-Quran, ada apa gitu ya. Nah, bagaimana ya tetap kita muliakanlah sebisa mungkin, tapi jangan dicampur di bank sampah tuh ya. Atau dijual ya, tidak apa-apa. Ya. Tapi juga jangan sampai jual Al-Quran akhirnya kertas yang kita jual itu dijadikan bungkus makanan. Loh, bungkus makanan kok dari kertas Quran. Nah, jangan sampai nanti dijadikan bungkus makanan juga ya. Kemarin ada berita apa itu malah didapati bungkus makanan itu ijazah ya. Jadi ijazah
udah kemana ya, pedagang juga namanya sudah mungkin udah beredar, dibuang mungkin ini, hanya dipakai bungkus makanan. Nah, jadi itu semuanya ada adabnya ya. Yang berikutnya, nah di sini ada rinciannya tadi ya tentang kitab hadis, Al-Qur'an, ilmu-ilmu agama, usuluddin, usulul fikih, kitab sorof atau bahasa Arab, syair dan seterusnya itu seyogianya diposisikan ya sesuai dengan posisinya. Maka yang lebih tepat memang menata buku itu ya berdiri saja gini. Jadi jangan ditumpuk dari bawah ke atas ya. Nanti ya kasih kasih rak lagi. Nah, lalu berdiri lagi, tidak apa-apa. Jadi yang ada di bawah ada di atas tidak masalah, tapi jangan langsung ditumpuk seperti itu. Nah, kemudian ini khusus santri ya yang masih kuliah atau belajar. Itu saya juga sering mencermati di kampus itu, kan kursinya itu di bawahnya ada ini ya. Di bawahnya tempat untuk naruh tas, naruh buku. Nah, itu saya dari dulu suka ngingetin tuh kalau pas belajar itu bukunya jangan ditaruh di bawah, di pinggir sekalian saja. Kalau bisa di atas ya di atas saja. Nah, apalagi di dalam tasnya ada Al-Quran. Lalu Al-Quran ditaruh di bawah kursi. Sementara kita duduk di atas kursi, itu kan mantati itu hanya. Jadi Quran di bawah pantat kita. Nah, itu dari segi adab ya. Ini kita sedang berbicara adab itu, maka jangan seperti itu. Jadi diperhatikan adab-adabnya. Baik, lanjut yang keempat, ar-rabi'u, adab yang keempat. Ida ista'ara kitaban aw ishtarahu tafaqqada awalahu wa akhiruhu wa wasatahu wa tartibi abwabahu wa qararisahu wa tasfahu awraqahu. Adab yang harus diperhatikan pula adalah jika seseorang meminjam buku atau membeli buku, yang pertama kali harus diperhatikan itu adalah lihat-lihat dulu bukunya. Bagian awal, bagian depan, bagian tengah, dan bagian akhir. Ya. Seperti orang beli buku. Nih ya, yang mahasiswa yang masih belajar ya. Mungkin Bapak Ibu sudah jarang beli buku. Jadi cara membeli buku itu ya, perhatikan halaman depannya. Halaman depan itu kan berarti judulnya. Wah, ini judulnya menarik ini. Ya, judulnya itu diperhatikan. Bagian awal itu ya. Nah, kalau saya biasanya bagian awal itu ya judul buku, lalu kemudian daftar isi. Wah, ini daftar isinya apa ya? Wah, bagus ini. Barulah saya beli, atau wah ini kayaknya isinya kurang menarik untuk saya umpamanya. Berarti tidak saya beli. Nah, jadi lihat bagian awal, nanti bagian tengah kita coba cek acak itu. Ini ada daftar isinya tentang ini. Nah, kita cek bagian tengahnya, kemudian juga bagian akhirnya. Nah, ini menurut saran ya ini ya pengarang kitab ini. Jadi diperhatikan bagian awal, tengah, dan akhir. Demikian pula kalau kita minjam buku, itu juga harus diperhatikan bagian awal, akhir, atau kalau minjam ini kan nanti kaitannya dengan pertanggungjawaban. Kan kita minjem. Nah, lalu ketika dikembalikan, Bu, kok ini ada 1 lembar hilang ini, gitu. Wah, saya enggak tahu ya. Nah, jadi ketika minjem ingat ini bagian awal begini, bagian tengah, bagian akhir. Ketika suatu saat ada pertanggungjawaban, saya pas pertama kali minjem sudah saya cek begini dan ini sudah kembali seperti ini. Jadi mohon maaf kalau ada yang sesuatu yang hilang, itu mungkin bukan dari saya tapi yang sebelumnya atau apa itu ya. Nah, jadi itu salah satu hikmahnya. Baik kita akan membeli biar tahu paham isi buku itu seperti apa, maupun ketika kita akan meminjam. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang kelima. Al-khamisu, yang kelima. Idza nasaha syai'an min kutubil ulumi syar'iyyah fayanbaghi an yakuna ala taharati mustaqbilal qiblat tahiral badani wasiyabi
ya, bihibrin tahirin. Apabila seseorang akan menulis sesuatu dari ilmu-ilmu syar'i, seyogyanya dalam keadaan suci. Jadi kalau kita mau belajar itu baiknya dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat. Nah, jadi itu baiknya seperti itu. Sehingga ketika perdebatan tentang Quran contohnya, orang baca Quran itu masih ada waktunya. Orang membaca Al-Quran itu kan ada ya perdebatan di kalangan ulama, apakah harus berwudu dulu sebelum membaca Quran itu ataukah tidak mengapa tidak berwudu. Maka di situ dibedakan ya. Jadi kalau saya berpendapat dari segi hukum dan segi adab ini berbeda. Kalau dari segi hukum boleh orang membaca Quran sekalipun tak punya wudu, itu boleh hukumnya. Tidak haram, tidak berdosa. Itu pendekatan hukum. Lalu yang kedua pendekatan adab. Pendekatan adab itu kalau kita membaca buku apapun pun itu dianjurkan dalam keadaan suci, apalagi ini membaca Al-Quran. Begitu. Sehingga ini pendekatannya adalah adab. Membaca Quran itu adabnya baiknya dalam keadaan bersuci, sebagaimana membaca buku yang lainnya atau belajar ilmu-ilmu yang lainnya pun baik kalau bersuci. Tapi tidak mengakibatkan dosa. Nah, disitulah yang berbeda. Akhirnya orang berdebat, memperdebatkan sesuatu yang sesungguhnya berbeda. Yang satu kacamatanya hukum, yang satu kacamatanya adab. Gak boleh baca Quran kalau kamu gak berwudu. Padahal yang satu menganggapnya adab, yang satu menganggapnya hukum. Nah, jadilah nggak ketemu. Sehingga kalau dikompromikan sesungguhnya boleh saja membaca Quran tanpa wudhu, dari segi hukumnya boleh, tidak haram, tetapi dari pendekatan adab baiknya itu bersuci. Nah, jadi komprominya ya begitu. Kemudian yang berikutnya, wa yabtadi'a kulla kitabin kitabatan bismillahirrahmanirrahim fa inna kanal kitab mabdu'an bi khutbati tadamana hamdulillahi ta'ala wassalatu wassalamu ala rasulillah katabaha ba'daha al-basmalah wa kadhalika yaf'alu fa'akhil kitab wa akhiri kulli juz'in minhu. Di sini bagi orang yang menulis kitab ya. Ini menulis kitab itu biasanya nih di bagian awal bab itu dikasih bismillah. Jadi setiap awal bab itu, awal pembukaan kitab dikasih basmalah. Jadi bagi orang yang menulis atau berkarya suatu karya, maka tulislah diawali dengan bismillah. Ini saran ya, saran dalam cara menulis kitab. Kemudian juga nanti yang perlu diperhatikan dalam beberapa kaidah, kalau itu susunan idhofah, cara menulis itu nggak boleh dipisah, harus disatukan. Misalkan kita menulis Rasulullah. Rasulullah itu kan dari dua kata, ada kata Rasul dan ada kata Allah. Jadi jangan dipisah, Rasul kemudian spasi Allah, itu nggak boleh. Jadi yang betul adalah langsung digabungkan Rasulullah. Nah, jadi tata cara penulisan pun juga harus diperhatikan mana yang itu susunan idhofah dan mana yang bukan idhofah itu ya, Rasulullah atau umpamanya Abdullah, kata Abdul dan kata Allah jika yang dimaksud itu adalah susunan idhofah. Dan beberapa hal lain dalam tata cara penulisan itu perlu diperhatikan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan satu kitab nih ya Bapak Ibu. Jadi ini saya mengkaji kitab ini Adabul Alim wal Muta'alim, dikaji setiap Kamis Wage, ada 8 bab. Alhamdulillah tidak terasa sudah hatam, sehingga
Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini berkelanjutan. Kalau punya catatannya kan nanti digabungkan, ini catatan tentang pelajaran kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita ganti tema lagi atau kitab yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.